Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi, teman-teman, sahabat, kerabat, tetangga, saudara saya. Salam satu hobi, kicauannya murai batu Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Mesni Abi Latif dari Perum Kriya Prasada Sukamantri 2, Blok B5 nomor 3 RT 3 RW 17 Kriya Prasada Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ya. Akan perkenalkan diri bahwa saya adalah salah satu dari sekian banyaknya penangkar burung murai batu ya, yang mana nama penangkaran saya adalah Ora Ribet Farm ya, Ora Ribet Farm Pasar Kemis ya. Kenapa saya menangkarkan murai batu? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, saya ingin mewarnai hidup saya ya. Saya pernah menjadi karyawan di perusahaan swasta, yang kemudian saya pernah mencoba berwirausaha di bidang tekstil ya. Kemudian saya juga pernah menjadi reseller sebuah produk poliuretan ya, atau foam dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya ingin mewarnai hidup, dan warna hidup saya salah satunya adalah penangkaran burung murai batu. Kenapa saya menangkarkan murai batu? Karena memang saya punya hobi burung ya. Saya punya hobi burung sejak dulu. Namun dengan berbagai pertimbangan saya tidak memiliki atau memelihara burung dari dulu karena berbagai macam alasan. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menangkarkan murai batu. Nah, dan penangkaran murai batu saya yang bernama Ora Ribet Farm saya merintis sejak pada bulan November ya 2021, tepatnya pada tanggal 20 November 2021 saya memulai usaha atau aktivitas di bidang penangkaran murai batu ya. Teman-teman, para sahabat kicauannya, yang kemudian seiring berjalannya waktu sambil mencari-cari ilmu terkait tentang penangkaran burung murai batu, baik melalui media sosial, Google, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Saya juga mencoba untuk mencari ilmu yang menimba ilmu kepada penangkar burung murai batu ya, terbesar di Indonesia ya, yang punya penangkaran apartemen murai batu ya, gedung apartemen murai batu yang berlokasi di Rembang, punya apartemen 3 lantai. Kemudian di Kabupaten Tangerang sendiri punya apartemen murai batunya 3 lantai ya. Dan alhamdulillah saya kenal sama ownernya dan pernah bertemu sampai dengan hari ini. Di bulan akhir Februari ini sudah 5-6 kali kalau nggak salah ya. Dan semenjak saya mengenal beliau, sekaligus saya menimba ilmu langsung dengan beliau, minta bimbingan beliau, sekaligus saya mencoba untuk memulai beternak dengan bibit-bibit indukan dari beliau ya. Sampai dengan
Hari ini saya sudah memiliki 15 ya, 15 burung murai batu yang terdiri dari jantan dan betina, pastol maupun trotol, yang siap produksi maupun yang siapan ya. Namun dengan berbagai macam rintangan ya, ternyata menangkarkan murai batu itu tidak semudah dengan yang kita bayangkan. Tentu berbagai macam suka duka, pengalaman pahit pernah terjadi pada saya. Resiko tertinggi, resiko terberatnya dalam menangkarkan burung murai batu adalah kematian, dan hal itu pernah saya alami sudah 2 kali, sudah 3 kali bahkan ya. Sudah 3 kali saya mengalami hal itu, kemudian lepas pernah ya 2 kali. Jadi sudah korban ya, ataupun saya sudah berkorban burung murai batu yang harganya cukup relatif mahal ya, sudah 5 ekor burung. Namun bagi saya hal itu tidak membuat saya putus asa untuk melanjutkan beternak burung murai batu, karena bagi saya apa yang saya lakukan ini adalah berhubungan dengan nyawa. Dan di dalam agama Islam, agama saya sendiri mengajarkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian ya. Jadi saya berhubungan dengan burung adalah berhubungan dengan nyawa, dan setiap berhubungan dengan nyawa, setiap hal yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi sebanyak apapun burung yang akan saya tangkarkan, yang akan saya miliki nanti, pasti semuanya akan mendapati yang namanya sebuah kematian. Maka bagi saya burung-burung yang sudah mati tidak perlu saya sesali, justru malah akan menambah semangat buat saya, karena memang saya seorang penangkar yang pemula, tentu harus banyak belajar, dan dalam proses belajar itu pasti harus ada sesuatu yang dikorbankan ya, baik materi, pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Itu adalah proses daripada seorang belajar. Jika kita ingin menghasilkan sesuatu yang lebih besar, maka hal-hal semacam yang saya sebutkan tadi harus menjadi pengorbanan kita ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin kita dalam proses penangkaran burung, dalam hal ini burung murai batu, itu langsung mulus, langsung produksi lancar. Itu bagi saya suatu hal yang mustahil bagi seorang pemula ya. Bagi seorang pemula sesuatu yang mustahil. Karena itulah saya tetap semangat untuk meneruskan proses daripada beternak burung murai batu. Yang besar harapan saya, mudah-mudahan ke depan ketika saya sudah melakukan segala sesuatunya, sudah berkorban banyak ya, tenaga, pikiran, materi, burung, waktu, dan lain sebagainya, tentu di kemudian hari nanti harapan saya akan tercapai menjadi seorang penangkar yang sukses, seorang penangkar yang berhasil, yang bisa mewarnai hidup saya dan meningkatkan taraf hidup saya ya. Teman-teman, sahabat Kicau Mania, dan itulah salah satu motivasi saya kenapa saya menangkarkan murai batu. Motivasi saya selanjutnya adalah burung murai batu. Burung murai batu itu menurut yang saya pahami, yang saya amati, harganya cukup stabil dibandingkan dengan jenis burung-burung yang lain. Kenapa sih saya dalam menangkarkan burung ini tidak mulai dari yang kecil-kecilan dulu? Nah, ini adalah bagian daripada motivasi saya yang lain ya.
sebelumnya saya punya kebiasaan buruk, maaf ini ya, jangan ditiru ya. Saya memiliki kebiasaan buruk bahwa ketika pagi hari saya selalu bangun di waktu subuh dan selalu subuhan ke masjid atau ke mushola terdekat saya. Namun terkadang saya eh, memiliki kebiasaan buruk. Terkadang saya setelah sholat subuh saya kembali ke kasur dan melanjutkan tidurnya. Nah, ini adalah kebiasaan yang buruk menurut saya ya, bagi saya sendiri, dan saya sadar betul bahwa hal semacam itu tidak baik bagi saya. Termasuk Islam pun melarang ya, bukan melarang ya, tidur di waktu ketika kita habis subuh itu waktu yang tidak bagus untuk melakukan tidur. Nah, oleh karena itulah motivasi saya yang lain ya, itu adalah saya ingin mengubah kebiasaan buruk saya itu, dan saya tidak ingin habis subuh itu tidur. Nah, untuk itulah saya harus beternak, saya harus berurusan dengan burung begitu ya, karena kalau memiliki burung, punya burung, sudah pasti pagi-pagi harus kita rawat, kita lakukan hal yang terbaik buat burung kita. Kenapa saya ngambil burung murai batu, kayak nggak yang burung yang murah-murahan dulu gitu. Saya nggak yakin kepada diri saya sendiri ketika saya memiliki burung yang, maaf, yang burung murahan gitu, itu nanti bagi saya bisa jadi saya akan asal-asalan dalam memelihara, dalam merawatnya. Nah, oleh karena itulah saya harus memiliki burung yang harganya relatif mahal ya, dan burung itu adalah pilihan saya, burung murai batu. Di samping postur tubuhnya yang cukup ideal dan juga warnanya ya yang menarik, kicauannya yang sungguh luar biasa, segala bentuk kicauan atau bunyi-bunyi burung yang lain itu bisa diserap dan ditirukan oleh burung murai batu. Itulah sehingga saya tertarik untuk menangkarkan burung murai batu ya. Kenapa saya langsung menangkarkan murai batu, tidak merawat per ekor dari kecil gitu ya? Maaf, bagi saya menangkarkan memelihara burung satu ekor dalam satu sangkar itu, maaf banget, bagi saya sendiri itu kurang sesuai dengan hati nurani saya. Karena Allah SWT menciptakan burung ya, menciptakan burung itu ada betina, ada jantan ya, dan dalam proses perjalanan kehidupan mereka ada bertemu begitu ya, bahasa singkatnya kawin, jodoh, beranak, dan seterusnya. Nah, itulah kenapa saya sekaligus langsung menangkarkan burung. Nah, kalau menangkarkan burung otomatis kan harus ada laki-laki nih, ada jantannya dan ada betinanya. Nah, itulah yang pas dengan hati saya, hati nurani saya ya. Nah, begitu ya. Nah, teman-teman kicau, sahabat kicau mania yang saya banggakan ya, itulah kronologis atau latar belakang kenapa saya harus menangkarkan burung, motivasi saya kenapa saya harus menangkarkan burung. Nah, berhubung saya belum memiliki ilmu tentang penangkaran burung, apalagi burung murai batu, maka saya harus belajar, dan belajar itu sumbernya bermacam-macam. Sebagaimana saya sebutkan tadi, saya menempuh dalam belajar beternak ya, menangkarkan burung murai batu ini dari media sosial dan juga langsung dengan orang yang sudah sukses ya, orang yang saya anggap, saya yakini sudah sukses dalam menangkarkan burung murai batu, bahkan terbesar di Indonesia. Nggak tahu ya, mudah-mudahan ke depan ya, seiring berjalannya waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, saya bisa minimal sejajar dengan beliau ya. Loh, kenapa sih kok saya harus berhubungan dengan beliau, padahal beliau itu terbesar di Indonesia, nggak takut bersaing, siap bersaingkah dengan beliau? Nah, ini nih yang barangkali di luar jangkauan pikiran banyak orang ya.
owner atau pemilik penangkar burung murai batu terus di Indonesia itu jangan jangan dijadikan sebagai pesaing. Nah, bagi saya itu saya bodoh sekali ya. Saya menjadi orang yang bodoh ketika mereka saya posisikan sebagai pesaing. Saya itu bodoh. Justru justru saya harus ada di dalam bagian dari mereka begitu ya. Jadi mereka tidak akan saya jadikan sebagai pesaing, tapi akan saya jadikan sebagai rekan kerja. Maaf ini ya, maaf ya bos ya. Maaf. Jadi saya harus duet ya, saya harus bekerja sama dengan beliau. Saya butuh beliau dan suatu saat nanti barangkali beliau juga butuh saya begitu ya. Ya, saya ambil burung dari beliau ketika saya beternak burung dan berhasil. Ketika saya kesulitan untuk proses marketing, proses penjualan, karena induk saya itu indukan dari beli semua nih, semua nih dari induk semua, sertifikatnya jelas ya, terahnya jelas, maka kembali hasil daripada ternakan saya bisa kembali ke beliau. Saya punya catatan khusus ini sama beliau ini ya. Teman-teman, sahabat Kicomania yang saya banggakan, perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa burung murai batu yang akan saya tangkarkan ini ada dua jenis ya menurut saya ya. Yang pertama prestasi ya, burung-burung berprestasi ya, prestasinya regional ya, sertifikatnya ada, terahnya jelas ya, sertifikatnya ada, terahnya jelas, regional ya prestasinya. Yang pertama prestasi ini. Nah, jadi teman-teman barangkali yang hobi kicomania, yang senang banget dengan dunia gantangan ya, dunia gantangan atau bisa dibilang apa namanya ya, dunia lomba ya, lomba murai. Nah, nanti bisa menghubungi saya nih, saya punya apa namanya, punya stok untuk itu begitu. Yang pertama burung-burung prestasi yang akan saya tanggalkan. Yang kedua, saya akan menangkarkan burung-burung terah ekor panjang. Terah ekor panjang ini saya punya, saya sudah punya juga ya. Ekor berapa yang saya miliki saat ini? Saya punya terah ekor panjang ya, ada beberapa ekor panjang, di antaranya terah sadewa ya. Terah sadewa itu kalau nggak salah 23 ekor, indukannya 23 kali 14 ya. Kemudian ada terah red devil. Nah, ini yang jelas saya ingat banget ini ya. Saya punya terah red devil ada dua kalau nggak salah ya, ada 2 ekor, yang satu pasangan, yang satu single jantannya. Nah, terah red devil ini terah unggulan saya nantinya ya. Itu panjang ekor induknya 25 kali 15 ya, 25 kali 15. Bayangin aja dulu lah, bayangin aja dulu ketika burung saya yang saya tangkarkan itu ekornya 25 cm. 25 cm itu kira-kira segini loh, dari sini sampai ke sini nih, sampai ke sini kira-kira lah seperti itu lah, 25 cm. Nah, teman-teman sahabat semuanya yang hobi murai batu ekor panjang, suatu saat nanti silakan hubungi saya. Sekarang sih belum ada begitu ya, maksudnya belum ada generasi yang belum menghasilkan begitu. Jadi yang saya miliki adalah induk yang akan mencetak murai batu ekor panjang ya, dan prestasian ya. Burung-burung yang saya tangkarkan nanti, alhamdulillah sekarang saya sudah punya induk-induknya dan terahnya jelas-jelas semua, sertifikatnya ada, tanggal lahirnya jelas, umurnya jelas begitu ya. Jadi saya tidak asal-asalan untuk mengambil indukan, karena bagi saya indukan yang bagus akan menghasilkan generasi-generasi yang bagus pula. Minimal ya, minimal karakternya itu sudah ada, tinggal dikembangkan dalam pola rawatannya ya. Tinggal pola rawatannya itu tergantung pada tuannya, si pemiliknya nantinya begitu ya. Teman-teman yang saya banggakan,
Kali ini di dalam beternak burung saya ini, saya memulainya dari 4 kandang dulu ya, 4 kandang di lantai 3 ya, di atas ya, di lantai 3. Lebih jelasnya suatu saat nanti akan saya expose, akan saya upload videonya ya, di lantai 3 4 kandang sementara ya, sementara 4 kandang, dan 4 kandang itu nanti insya Allah masih bisa saya tambahkan lagi 2 kandang lagi menjadi 6, dan 6 kandang itu ada kemungkinan juga masih bisa tambah lagi 2 kandang jadi 8 kandang khusus untuk lantai 3 ini. Ini sekaligus sebagai media belajar saya di tempat tinggal saya, di rumah saya di lantai 3. Saya jadikan media untuk belajar. Nah, nanti ketika saya sudah berhasil dalam belajar, alias boleh dikatakan sudah 80-90% lulus belajarnya sudah ada hasilnya, nanti saya punya tempat khusus buat beternaknya. Mudah-mudahan sih perjalanan ke depan bisa lancar begitu ya. Punya 4 kandang, dan sekarang kandang-kandang semua itu sudah terisi semua ya, dan saya masih punya sudah terisi indukan-indukan yang sudah siap, bahkan sudah ada indukan-indukan yang akan produksi. Terbukti bahwa hari ini tanggal 26 Februari 2022 sudah ada 2 betina yang anggrem ya. Anggrem yang ketiga kalinya ya. Anggrem yang ketiga kalinya. Iya. Oh, iya betul. Anggrem yang kedua kalinya, bertelur yang ketiga kalinya gitu. Jadi 2 kali. Yang pertama itu tidak sampai dia remin ya, tidak sampai anggrem, sudah hilang kemana? Dimakan gitu ya. Dimakan induknya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua sempat diremin sampai masanya harusnya netes, nggak netes. Kenapa? Ada kemungkinan tidak dibuahi. Kemudian yang ketiga ini, nah ini yang ketiga, bertelur yang ketiga, anggrem yang kedua. Mudah-mudahan kali ini berhasil begitu ya. Dan bagi saya hal semacam itu tidak aneh untuk seorang penangkar pemula ya, karena indukan-indukan yang baru reproduksi itu biasanya indukan-indukannya sedang belajar ya, sedang belajar berproduksi atau belajar bertelur, jadi masih belum stabil ya, produksinya belum lancar. Itu bagi saya sesuatu hal yang wajar ya. Kemudian 4 kandang sudah terisi, dan ada 1 kandang saya isi sepasang cuaca hijau ya. Kemudian di luar kandang ada indukan-indukan siapan yang saya persiapkan sejak trotolan begitu ya. Nah, itulah indukan-indukan yang berkualitas nantinya ya. Nah, teman-teman, sahabat Kecomania, mungkin perkenalan saya untuk sementara cukup sekian. Barangkali ada salah-salah bahasa, tutur kata yang kurang jelas, kurang sopan, kurang santun, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan bisa bertemu kembali insya Allah beberapa episode ke depan ya, di edisi yang akan datang dalam video saya dengan tema-tema yang lain. Untuk itu, agar supaya video-video saya, konten saya berkembang, kami mohon dengan sangat lagi hormat kepada teman-teman, sahabat, kerabat, tetangga, saudara saya, agar supaya bisa mengikhlaskan ya untuk mensubscribe ya, subscribe, mohon untuk di subscribe, kemudian di like, di share, dan di komen ya. Barangkali ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman kepada saya, silahkan kolom komentarnya diisi ya. Tolong ya, mohon agar supaya video saya ke depan bisa berkembang, dan tekan tombol loncengnya sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan ketika ada video-video terbaru, informasi-informasi terbaru, atau pengalaman-pengalaman baru saya yang saya expose di YouTube ya. Mungkin hanya itu saja. Salam dari saya, ora ribet fam pasar kemis. Tetap sehat selalu buat teman-teman, buat keluarga, tetap semangat, jangan pernah menyerah apapun kondisinya ya. Sekian, kurang lebihnya maaf atas perhatian dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.